Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Nurbaiti dan ada Siska Novelia. kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami tentang perancangan strategi sistem informasi penjualan menggunakan pendekatan TOGAF ADM. Sini ada abstrak. Pemakaian teknologi komputer dalam segala bidang kehidupan sehari-hari tidak akan dapat dihindari. Demikian pula pada kemampuan komunikasi antara satu bidang dengan lainnya di tempat yang berbeda, merupakan salah satu ciri era globalisasi yang mendatang. Banyak sekolah-sekolah yang sudah menggunakan web sebagai sarana informasi sekolah yang cepat dan efektif. Misalnya untuk orang tua siswa yang mengetahui sarana informasi sekolah yang cepat dan efektif, namun tidak mempunyai waktu untuk datang ke sekolah, maka dengan memanfaatkan web akan sangat mudah bagi orang tua. Orang yang ingin instan dan lain-lainnya, bahkan untuk siswa itu sendiri mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pendahuluan, penerapan enterprise arsitektur belakangan ini banyak digunakan oleh para pelaku usaha, baik instansi maupun organisasi. Perlu suatu adanya perancangan strategi yang terstruktur dan sistematis. Tentunya akan memudahkan dalam merancangkan bisnis dan prospek ke depannya. Karena teknologi sistem informasi saat ini merupakan salah satu dari sekian komponen pengunjung yang sangat berpengaruh. Untuk proses penyelesaian masalah terjadi, maka dirancanglah perencanaan yang penerapan enterprise arsitektur dengan memanfaatkan teknologi sistem informasi. Enterprise arsitektur merupakan salah satu solusi terbaik untuk merancangkan strategi bisnis yang dibutuhkan. Sehingga nantinya kegiatan bisnis yang dilakukan akan terintegrasi dengan baik. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis akan melakukan mengidentifikasi perancangan yang menggabungkan kedua komponen antara sistem informasi dan teknologi yang dapat membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi. Sesuai dengan uraian di atas, penulis membuat sebuah topik yang berjudul perancangan strategi sistem informasi penjualan menggunakan pendekatan TOGAF ADM. Adapun batasan masalah, lingkup permasalahan pada penelitian dispesifikasi melalui pembatasan masalah yaitu sebagai berikut. 1. Objek observasi dan penelitian yaitu Logis Indonesia merupakan sektor usaha kecil menengah dalam bidang sanitary dengan cara meninjau langsung proses bisnis lapangan. Dan yang kedua, penelitian dilakukan dengan cara pendekatan TOGAF ADM yang dibatasi dengan beberapa fase. Dalam penelitian ini diantara lain yaitu dari fase pendahuluan, fase manajemen kebutuhan, fase visi arsitektur sampai dengan fase arsitektur teknologi. Hasil dari penerapan berupa sistem informasi penjualan basis web. Tujuan penelitian di sini sesuai dengan uraian latar belakang serta rumusan masalah yang telah ditemukan. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan tujuan yaitu menghasilkan usaha perencanaan strategi sistem penjualan dengan menggunakan TOGAF ADM untuk menunjang aktivitas bisnis usaha yang sedang berjalan. Perencanaan arsitektur dengan menggunakan metode TOGAF ADM yang terdiri dari arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Landasan teori pengertian dari TOGAF ADM. Menurut The Open Group 2009, The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah kerangka kerja arsitektur menyediakan metode dan tools membantu dalam penerimaan produksi menggunakan dan pemeliharaan arsitektur enterprise. TOGAF didasarkan pada proses yang berulang-ulang, didukung oleh the best practice dan menggunakan kembali aset-aset arsitektur yang sudah ada.
ADM terdiri dari tahap-tahapan yang dibutuhkan membangun arsitektur enterprise. TOGAF berperan penting dalam membantu proses membangun arsitektur. Kemungkinan IT membangun solusi berbasis sistem terbuka untuk kebutuhan bisnis mereka. ADM adalah fitur penting yang memungkinkan perusahaan mendefinisikan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur spesifik untuk memenuhi kebutuhan itu. ADM terdiri dari tahap-tahapan yang dibutuhkan dalam membangun arsitektur enterprise. Tahap-tahapan ADM di sini ada preliminary dengan tahapan-tahapan dari A itu arsitektur vision, kemudian menuju lagi ke bisnis arsitektur, dan lanjut ke informasi sistem arsitektur, kemudian ke teknologi arsitektur, opportunity and solution arsitektur, migration planning, implementation governance, dan H, arsitektur change management yang kembali menjadi rekrutmen manajemen dalam tahapan-tahapan ADM ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska Novelia. Oke, lanjut saja. Saya akan melanjutkan presentasi dari Nurbaiti. Metode pengumpulan data. Yang pertama, wawancara. Wawancara dilakukan dengan cara membuat janji dengan pihak perusahaan, kemudian bertemu secara langsung, dan melakukan tanya jawab mengenai hal-hal terkait penelitian. Dan yang kedua, observasi. Observasi dilakukan untuk meninjau langsung aktivitas di mana perusahaan berlokasi di alamat perusahaan. Tujuan dan observasi kali ini adalah mendapatkan informasi seputar aktivitas yang sedang berjalan setiap harinya. Yang ketiga, studi pustaka. Studi pustaka dilakukan sebagai bahan dalam memudahkan penelitian untuk menggali, mengkaji, dan menggunakan teori-teori yang akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian, serta membandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Next. Perancangan arsitektur enterprise. Yang pertama, preliminary phase. Untuk kali ini, kita menemukan yang di mana sebuah perusahaan logis Indonesia belum menemukan hal yang efisien, yang di mana dia menjual produk sanitary, tetapi belum benar-benar fast moving. Yang di mana kendalanya ada di dalam bisnis marketing yang sebelumnya offline. Tetapi dengan ini saya bisa dan berikan saran untuk bisnis marketing kepada ownernya di dalam platform yang dimana itu memudahkan mereka untuk berjualan, apalagi ingin mencapai tujuannya itu produk fast moving. Yang kedua, arsitektur vision. Untuk offline, transaksi melalui showroom, maka kita gunakan untuk metode di mana kita memberikan arahan ke customer yang di mana dia seperti ini dan itu. Itulah kelemahan offline ribet. Tetapi kita juga buatkan web e-commerce, jadi di sana customer bisa melakukan transaksi tanpa datang ke showroom. Untuk barang dikirim melalui delivery atau bisa juga menggunakan kargo atau antar barang yang lain seperti JNE, JNT, Tiki, dan lain-lain. Next. Yang kedua, arsitektur vision. Di sini ada gambar arsitektur vision, ada customer, showroom, front office atau tempat sales, admin pembayaran, memastikan barang, tempat pengambilan, dan selesai. Oke, next.
Yang ketiga, bisnis arsitektur. Bisnis ini dilakukan oleh offline dan online melalui platform dan juga melalui web yang dimana untuk memudahkan customer ketika kita menggunakan platform misalnya Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Diadakan kenaikan maksimal limit barang yang diantar. Kalau untuk web, kita bisa antar yang dimana kita sendiri antar atau memberikan opsi kargo. Misalkan customer A memberi meja dengan jumlah 50 meja untuk keperluannya. Nah, di sana kita bisa kasih kupon pembelian banyak yang untuk diskon yang kita buat jika pembelian lebih dari 20 piece atau yang lainnya. Untuk kuponnya sendiri, kita masih membuatnya untuk margin suatu barang dan untuk untung dan ruginya. Next. Teknologi arsitektur. Teknologi apa aja yang terlibat dalam ini? Semua teknologi hampir terlibat. Contohnya kita menggunakan handphone, PC, laptop, ataupun teknologi bank. Kita juga sarankan untuk menggunakan m-banking karena memudahkan untuk customer transaksi tanpa harus jalan-jalan ke ATM dan juga ke bank. Dan kita menggunakan metode pengecekan ongkos kirim, menggunakan teknologi plugin yang dimana kita ambil plugin dari ongkos kirim atau Tonjo Studio dan juga Raja Ongkir. Nah, di sini ada kesimpulannya. Kesimpulannya dari teori ini adalah di mana kita menggunakan metode TOGAP untuk memperkecil kemungkinan yang di mana kita sia-siakan barang yang sudah dibeli maupun dipakai. Karena prinsip ialah pergunaan semua yang sudah perincikan yang di mana kita harus strukturkan dengan benar agar tidak terjadi seperti itu, dan kita bisa juga menggunakan metode waterfall yang di mana kita bisa efisien dalam waktu mengerjakan sesuatu tersebut. Untuk sarannya dari saya ialah di mana kita harus mempertimbangkan suatu sistem apa aja dan kendalanya suatu sistem ketika kita sudah buat dan apa aja yang sudah kita ketahui. Dan sistem kita sendiri setidaknya harus diuji white box dan black box-nya yang dimana kita harus benar-benar tahu dan yakin tidak kritikal membantu kita untuk visi dan misinya. Tanpa itu kita tidak bisa menyatakan ide-ide yang dimana ide itu selalu menjadi suatu susunan yang tidak pernah luput dengan saran dan kritik. Next. Di sini. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. For watching. Bye-bye.